Football Universe. Pagelaran Euro 2020 akan dimulai pada 12 Juni 2021. Tim manakah yang berpeluang menjadi juara? Berikut prediksi tim kami. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dalam sebuah turnamen sepak bola besar seperti Euro 2020 ini, segala kemungkinan dapat terjadi. Bahkan tim kecil pun memiliki kemungkinan untuk menjadi juara. Akan tetapi ada beberapa tim yang sangat mungkin menjadi juara karena kedalaman skuad yang dimiliki, pelatih yang kaya taktik, serta beberapa faktor lain yang berpengaruh bagi penampilan tim tersebut. Di grup A terdapat tim Turki, Italia, Wales, dan Swiss. Kekuatan keempat tim ini sebenarnya tidak berbeda jauh. Tetapi memang dari segi kedalaman skuad, Italia lebih lengkap dan kemungkinan akan keluar sebagai juara grup. Di posisi kedua mungkin akan ditempati Swiss dan di tempat ketiga adalah Wales. Turki akan menjadi juru kunci dan tidak lolos ke babak berikutnya. Di grup B terdapat tim Denmark, Finlandia, Belgia, dan Rusia. Belgia tentu akan sangat dominan di grup ini, dan kami memprediksikan Belgia keluar sebagai juara grup. Di posisi kedua akan diperebutkan antara Denmark dan Finlandia, karena mereka sama-sama memiliki tim yang lagi meningkat penampilannya. Tetapi sepertinya Denmark sedikit lebih unggul dari Finlandia. Untuk itu di posisi kedua Denmark dan posisi ketiga Finlandia. Sementara itu di posisi keempat ditempati Rusia. Di grup C terdapat tim Belanda, Ukraina, Austria, dan Makedonia Utara. Belanda dengan kekuatan barunya sepertinya akan keluar sebagai juara grup. Kemudian di posisi kedua Austria, di posisi ketiga Ukraina, dan Makedonia Utara akan menempati posisi keempat. Kekuatan Ukraina dan Makedonia Utara tidak bisa diremehkan karena tim mereka sedang bagus-bagusnya. Tetapi memang dari segi kedalaman skuad, mereka masih di bawah Belanda dan Austria. Di grup D terdapat tim Inggris, Kroasia, Skotlandia, dan Republik Ceko. Inggris dan Kroasia tentu akan bersaing ketat untuk menjadi juara grup. Dan sepertinya Inggris akan menempati posisi tersebut. Kroasia akan berada di posisi kedua. Di posisi ketiga Republik Ceko, dan Skotlandia akan berada di posisi keempat. Di grup E terdapat tim Spanyol, Swedia, Polandia, dan Slovakia. Di atas kertas, Spanyol akan menjadi juara grup. Disusul Swedia di peringkat kedua, Polandia dan Slovakia akan memperebutkan posisi ketiga. Dan sepertinya Slovakia yang menempati posisi ketiga. Sementara itu Polandia akan menjadi juru kunci. Di grup F terdapat tim-tim raksasa Eropa. Dan grup ini menjadi grup paling seru. Tim Hungaria, Portugal, Prancis, dan Jerman akan bersaing habis-habisan untuk lolos ke babak berikutnya. Jika dilihat dari kekuatan tim, sepertinya Prancis bakal keluar sebagai juara grup. Di posisi kedua adalah Jerman, dan di posisi ketiga adalah Portugal. Hungaria harus menempati posisi keempat karena memang merupakan tim yang paling lemah. Dua tim yaitu juara grup dan runner-up grup akan melaju ke babak 16 besar. Dan 4 tim peringkat 3 terbaik akan ikutan lolos ke babak 16 besar juga. Sepertinya peringkat 3 terbaik adalah Portugal, Republik Ceko, Ukraina, dan Finlandia. Sementara itu Slovakia dan Wales tidak bisa lolos ke babak 16 besar. Pertandingan pertama babak 16 besar akan mempertemukan Swiss versus Denmark. Kedua tim ini dari segi kedalaman skuad hampir sama kekuatannya. Tetapi Denmark memiliki pasukan muda yang lebih energik, dan kemungkinan Denmark mampu menang atas Swiss. Pertandingan kedua babak 16 besar adalah Italia versus Austria.
Italia sepertinya tidak akan kesulitan menghadapi Austria, dan kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan ini. Pertandingan ketiga babak 16 besar adalah antara Belanda versus Republik Ceko. Belanda akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah karena kekuatan Republik Ceko tidak terlalu bisa menandingi Belanda. Pertandingan keempat babak 16 besar adalah antara Belgia melawan Portugal. Pertandingan ini bakal menarik karena kedua tim besar ini memiliki kedalaman skuad yang sama kuat. Portugal yang adalah juara bertahan sepertinya bakal mengalahkan Belgia. Pertandingan kelima babak 16 besar adalah antara Kroasia versus Swedia. Kedua tim ini terkenal dengan semangat juangnya. Kroasia sepertinya bakal mengalahkan Swedia dalam pertarungan yang sengit. Pertandingan ke-6 babak 16 besar adalah antara Prancis versus Finlandia. Tentunya Prancis tidak akan kesulitan untuk menaklukkan Finlandia. Pertandingan ke-7 babak 16 besar adalah antara Inggris versus Jerman. Duel klasik ini bakal menguras tenaga kedua tim, dan sepertinya kali ini Inggris yang akan menang atas Jerman. Pertandingan terakhir babak 16 besar adalah antara Spanyol versus Ukraina. Spanyol sepertinya akan mendapatkan perlawanan serius, tetapi akan mampu mengatasi Ukraina. Di babak perempat final, pertandingan-pertandingan yang disajikan akan semakin menarik karena mempertemukan tim-tim terbaik. Pada pertandingan pertama, babak perempat final akan mempertemukan Prancis versus Kroasia. Kedua tim ini akan mengulang babak final Piala Dunia 2018 lagi. Kroasia tentu ingin membalas dendam atas kekalahan mereka, tetapi Prancis sepertinya tidak mudah ditaklukkan. Prancis akan menang lagi dan lolos ke semifinal. Pada pertandingan kedua, babak perempat final akan mempertemukan Italia versus Portugal. Ujian sesungguhnya untuk kedua tim ada di pertandingan ini. Portugal akan tampil habis-habisan untuk menjebol pertahanan Italia. Tetapi sepertinya Italia yang bakal menang di pertandingan ini. Pertandingan ketiga babak perempat final mempertemukan Belanda versus Denmark. Denmark mungkin dapat menyaingi permainan Belanda, tetapi sepertinya Belanda tetap dapat mengalahkan Denmark dan lolos ke semifinal. Pertandingan terakhir babak perempat final mempertemukan Spanyol dan Inggris. Kedua tim ini memiliki peluang untuk menang dalam pertandingan, tetapi sepertinya Inggris lebih berpeluang menang. Di babak semifinal, keempat tim yang lolos adalah terbaik dari yang terbaik, dan faktor kondisi tim memegang peranan penting di babak ini. Akumulasi kartu, cedera pemain, serta faktor-faktor lain menjadi penentu, dan dua tim terbaik akan masuk ke babak puncak. Pertandingan pertama semifinal antara Prancis dan Italia menjadi sangat spesial karena dua tim biru ini beberapa kali bertemu dalam partai-partai puncak kejuaraan besar. Prancis tentunya memiliki skuad yang sangat lengkap dan memiliki mental juara dunia. Tetapi untuk kali ini sepertinya Italia bakal membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis. Italia lolos ke babak final. Pertandingan kedua semifinal antara Belanda versus Inggris. Inggris yang adalah tuan rumah akan bermain habis-habisan untuk mengalahkan Belanda. Tetapi kemungkinan Belanda akan menundukkan Inggris dengan permainan yang menghibur. Belanda lolos ke babak final. Di babak final, duel klasik kembali terjadi antara Italia versus Belanda. Banyak yang mungkin tidak memprediksikan kedua tim ini lolos ke final. Tetapi jika benar terjadi, maka babak final akan sangat menarik. Pertarungan bintang-bintang muda akan sangat enak ditonton. Adu taktik kedua pelatih juga bakal seru disaksikan. Prediksi tim kami, kemungkinan Belanda akan mengalahkan Italia di partai puncak ini dan menjadi juara Euro 2020. Kami hanya sekedar melakukan prediksi dan hasil ini bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Juara sebenarnya bisa kita saksikan bersama di Euro 2020 nanti. Tetapi jika prediksi kami benar, itu juga bukan karena kami hebat atau semacamnya. Ini hanya untuk hiburan dan seru-seruan semata.
Selamat menyaksikan Euro 2020. Tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, tetap ceria meskipun tim kesayangannya kalah. Bagi yang tim kesayangannya juara, selamat ya. Dari tim Football Universe.